يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لهم: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. وبعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi Allah nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hambanya, yaitu beribadah berupa sholat Jumat. Sekalian kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bukti bahwa kita adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ending akhir yang kita harapkan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kehadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra yang selalu dirahmati Allah. Ada 3 hal yang sangat amat penting untuk kita sekalian sebagai upaya kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis, asyukru sarfun ni'am ila ta'atillah. Syukur adalah mempergunakan seluruh kenikmatan dari Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Untuk itu, syukur dalam bentuk nikmat yang saat ini kita terima. Inti dan topik dalam khutbah ini 3 hal yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat yang berupa harta kekayaan yang kita miliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya memiliki harta atau harta itu tidak akan tercela. Yang menjadikan tercela adalah bagaimanakah cara kita untuk mencari harta dan kekayaan itu, sehingga cara yang ditempuh adalah cara yang tidak halal atau cara yang haram. Itulah yang diharamkan oleh Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-28 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Yang terjemahan bebasnya, ketahuilah
bahwa sesungguhnya harta kekayaan kalian semua dan anak-anak kalian semua adalah merupakan fitnah, merupakan amanah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan sesungguhnya untuk mereka, untuk kalian semua adalah ada satu pahala yang amat besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka peringatan yang kita ambil dari ayat ini adalah kita wajib berupaya untuk menjadi orang yang bisa, yang punya harta dan punya anak. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan itu adalah merupakan fitnah, amanat. Anak juga amanat. Dan amanat ini akan bisa baik kalau kita bisa memanajenya dengan baik. Harta kekayaan bisa baik hasilnya selama kita mencarinya dengan hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Kemudian setelah kita miliki, maka kita gunakan dengan yang baik. Anak-anak pun kita didik dengan didikan yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan dasar Islam yang dimilikinya. Itu bisa baik. Tapi kalau kita sudah punya harta, punya anak tidak bisa memilih dengan baik, maka kita termasuk bagian orang-orang yang cinta harta, yang sangat membutakan hati kita. Oleh karena itu, tip pertama adalah janganlah Anda mencintai harta dengan cinta buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Rasulullah dawuh, "Ma dzibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Terjemahan bebasnya, kerusakan yang ditimbulkan akibat dari seekor atau 2 ekor serigala, dibagi 2 ekor serigala yang lapar, kemudian dilepas di dalam kandangnya domba-domba, tidaklah lebih besar daripada ambisi seseorang yang ingin memiliki harta kekayaan dan kehormatan. Jadi manusia kalau sudah ambisi dengan harta, ambisi dengan kehormatan, maka kerusakannya di dalam agamanya akan memiliki kerusakan yang amat besar. Oleh karena itu, peringatan inilah maka kita wajib memelihara amanat Allah yang berupa harta kekayaan yang diberikan kepada kita, dan juga anak-anak kita adalah merupakan fitnah, merupakan amanah. Cara yang kedua, hadirin, kalau kita sudah tidak buta dengan harta, maka cara yang kedua adalah jangan menunggu kaya. Bersedekah jangan menunggu kaya. Karena kekayaan yang kita tumpuk tidak ada batasnya. Sudah punya uang 1 triliun masih ingin banyak, ingin banyak. Bagikan orang meminum air laut. Semakin minum semakin banyak, semakin haus, dan akhirnya dia akan mati. Begitu juga harta kekayaan. Kalau kita hanya menumpuk terus, kapan kita bersedekah? Zakat sudah tidak pernah, sedekah tidak pernah, membantu fakir miskin tidak pernah, tidak punya empati terhadap fuqara masakin. Dia punya harta ditumpuk, kerja ditumpuk, hasilnya ditumpuk. Peringatan Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum
Fadzuqu ma kuntum takbisun. Kata Allah, wahai manusia, ketika harta kekayaan kamu tumpuk, yauma yuhma fi nari jahannam, besok akan dikumpulkan Allah, dibakar di neraka jahanam. Setelah dibakar, dipanaskan harta itu, fatwa biha jibahuhum wa junubuhum wal huru, akan disetrikakan di lambungmu, di punggungmu, di dahimu. Kita diserikakan dengan harta yang kita tumpuk. Kata Allah, hadza ma kanastum, inilah harta yang kamu tumpuk. Fadhuku bima kuntum taknizun, icipilah, rasakan harta yang kamu tumpuk ini yang jadi setrika untuk kamu. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seberapapun nikmat yang diberikan Allah, kecilnya dan besarnya, mari kita upayakan bersedekah. Katakan dalam satu kali Jumat, setiap Jumat tidak datang ke masjid 50.000 atau 5 atau 2.000 aja. Setiap ke masjid 2.000, berapa investasi akhirat yang sudah kita kumpulkan dalam selama hidup kita. Itu besok bukan nilai kecil dan besarnya, tapi nilai pelaksanaan untuk melaksanakan syukur kepada Allah, yaitu bersedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah yakinkan bahwa apa yang kita keluarkan itu nanti akan dibalas oleh Allah. Dan mungkin tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang engkau keluarkan, Allah akan membalasnya. Sedikit Allah katakan inilah balasan, karena sedikit ya sedikit itu, yang banyak akan dibalas dengan banyak. Maka in kana khairan fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Selama kita hidup, kita senang dan gemar bersedekah, insya Allah nanti munculnya surga untuk kita. Tapi selama hidup kita tidak gemar sedekah, kita tunggu harta dia, maka muncullah fasyarun, muncullah neraka untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tetap memberikan ma'unah, memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi, asyukru syarfun ni'am ila ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Wa ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat
وثبتنا يا الله وتكلنا وسكلنا موازننا وحقق إيماننا يا الله وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.